Bisa kerja nggak sih kamu? Masak oli, berceceran, lihat sepatuku, jadi kotor kan? Suara dentingan logam terdengar berulang di sudut bengkel kecil itu. Bau oli bercampur debu memenuhi udara. Sinar matahari sore menembus jendela yang buram, menyoroti sosok gadis muda berhijab abu-abu yang tengah jongkok di samping mobil sedan tua. Tangannya hitam oleh oli, tapi gerakannya tenang dan yakin, seolah ia sudah melakukan hal itu bertahun-tahun. Namanya Aisyah Ramadhani, 23 tahun. Di mata para tetangga sekitar bengkel, ia hanya gadis sederhana yang mencari nafkah dengan bekerja sebagai mekanik. Tak ada yang tahu bahwa di balik baju overall hitam yang lusuh itu, mengalir darah keluarga kaya raya, darah seorang pewaris dari perusahaan otomotif terbesar di kota ini, Ramadhani Motors Group. Aisyah menarik napas panjang, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangannya. Ia menatap refleksi dirinya di kaca mobil yang sedang diperbaiki. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya penuh keteguhan. Kalau aku nggak bisa menghargai keringat orang lain, aku nggak pantas nerusin perusahaan ayah, gumamnya lirih. Sudah 3 bulan ia bekerja di bengkel milik Busari, sahabat lama ayahnya. Hanya Busari yang tahu identitas aslinya. Aisyah datang dengan alasan ingin belajar langsung tentang dunia otomotif dari bawah, tanpa fasilitas dan tanpa nama besar di belakangnya. Ia ingin merasakan kerasnya hidup orang biasa, agar bisa memahami mereka, para pekerja yang kelak akan berada di bawah kepemimpinannya. Pintu bengkel berderi terbuka. Suara sepatu kulit menapak lantai beton yang kotor. Seorang pria berdasi rapi masuk dengan raut wajah jijik. Di belakangnya, 3 karyawan kantoran ikut tertawa kecil. Permisi, ada orang? Mobil saya rusak. Tapi, ini beneran bengkel ya, bukan gudang rongsokan? Ucap pria itu sambil melirik ke sekitar dengan tatapan meremehkan. Aisyah menegakkan tubuh, membersihkan tangannya di lap yang sudah lusuh. Bengkel ini memang sederhana, tapi kami bisa bantu, Pak. Apa masalahnya? Pria itu menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. Matanya berhenti pada hijab abu-abu yang kini kotor karena percikan oli. Ia tersenyum miring. Mekaniknya perempuan? Pantes mobil saya makin rusak kalian nanti. Tawa kecil terdengar dari 2 temannya. Aisyah menunduk sebentar, bukan karena malu, tapi menahan amarah. Bapak boleh duduk di sana. Saya periksa dulu mobilnya. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan ke arah mobil hitam yang terparkir di depan. Pria itu, Reza Pratama, memutar bola mata dan menyandarkan diri di tembok. Ia bekerja di perusahaan yang ironisnya masih bagian dari jaringan Ramadhani Motors. Tapi tentu ia tak tahu bahwa gadis yang kini jongkok di bawah kap mobilnya adalah anak dari pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Beberapa menit berlalu. Suara alat-alat bengkel bersahutan. Reza memperhatikan Aisyah dengan rasa tak percaya. Gadis itu tampak fokus, tidak terganggu oleh pandangan merendahkan dari siapapun. Coba nyalakan, Pak, ucap Aisyah pelan. Reza menyalakan mesin, dan suara mobil pun kembali normal. Udah saya bersihin filter udaranya, sama setel ulang businya. Coba nanti jalan pelan-pelan dulu, katanya sambil tersenyum. Reza diam. Ia tak menyangka mobilnya bisa hidup lagi secepat itu. Tapi rasa gengsi menahannya untuk berterima kasih. Ya, baguslah. Tapi lain kali kalau rusak lagi, saya bawa ke bengkel yang bener aja, ya? Lalu ia pergi meninggalkan Aisyah tanpa sepatah kata terima kasih. Aisyah memandang mobil itu pergi. Ada sesak yang tiba-tiba tumbuh di dadanya. Bukan karena hinaan yang baru saja ia terima, tapi karena ia sadar, dunia ini memang mudah menilai seseorang dari penampilan luar. Tangan kotor bukan berarti hati kotor, gumamnya lirih, sambil menatap kedua tangannya yang hitam oleh oli. Busari menghampirinya, menepuk bahunya pelan. Jangan diambil hati, nak. Orang kaya sering lupa kalau dulu pun mereka juga berawal dari bawah. Aisyah tersenyum kecil. Justru itu, Bu. Aku ingin tahu rasanya di bawah. Biar kalau suatu hari aku di atas, aku nggak lupa caranya menghargai. Matahari mulai tenggelam. Bengkel kecil itu kembali sepi. Hanya tersisa suara jangkrik dan aroma minyak yang pekat. Aisyah duduk di bangku kayu, menatap langit jingga. Di dadanya, ada tekad yang tumbuh semakin kuat. Ia akan membuktikan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh pakaian bersih atau tangan kotor. Dan tanpa ia sadari, pertemuannya dengan pria bernama Reza Pratama tadi
akan menjadi awal dari kisah yang mengubah hidup keduanya. Kisah tentang gengsi, penyesalan, dan cinta yang tumbuh di antara suara mesin dan doa yang tak pernah putus. Pagi itu bengkel sudah ramai. Suara mesin, obrolan para pelanggan, dan aroma kopi hitam bercampur menjadi satu. Aisyah datang lebih awal, seperti biasa. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas, mengepel lantai, merapikan alat, dan memeriksa daftar kendaraan yang akan masuk hari itu. Rambutnya tertutup rapat oleh hijab abu-abu, dan di balik wajah lelahnya, ada semangat yang tidak pernah padam. "Pagi, Bu Sari," serunya sambil tersenyum. "Pagi, sayang. Hari ini kayaknya rame. Katanya dari kantor Ramadhani Motors ada yang mau servis bareng-bareng," jawab Bu Sari sambil menyalakan komputer kasir. Aisyah terdiam sejenak. Hatinya sedikit bergetar. Kantor itu, perusahaan milik ayahnya sendiri. Tapi ia tidak boleh menunjukkan apapun. Hari ini, ia bukan Aisyah Ramadhani, pewaris besar. Ia hanyalah Aisyah, mekanik berhijab yang mencintai mesin dan peluh kerja keras. Tak lama, suara deru mobil mewah terdengar dari depan bengkel. 5 mobil berjejer rapi di halaman. Dari dalamnya turun sekelompok karyawan dengan pakaian formal, wangi parfum mahal menyebar ke udara. Salah satunya adalah Reza Pratama, pria yang beberapa hari lalu sempat menghina Aisyah. Reza berjalan paling depan, mengenakan kemeja putih dan kacamata hitam. "Ini bengkel yang direkomendasi perusahaan? Ya ampun, kelihatannya kecil banget," katanya dengan nada sinis. Beberapa rekannya tertawa kecil, ikut-ikutan. Aisyah menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Selamat pagi, Pak. Silakan parkir di sini. Kami bantu periksa satu persatu." Reza hanya melirik sekilas, lalu melangkah ke dalam bengkel sambil berbincang dengan temannya. Itu kan mekanik cewek kemarin," bisik salah satu rekannya. Reza tersenyum miring. "Oh iya, si gadis Oli. Aku kira dia cuma bantu-bantu, ternyata masih kerja di sini. Berani banget ya perempuan kerja beginian." Tawa mereka meledak pelan. Aisyah pura-pura tidak mendengar. Tangannya sibuk membuka kap mesin mobil pertama. Tapi di balik diamnya, hatinya bergetar, bukan karena marah, melainkan karena sedih melihat betapa mudahnya orang menilai dari luaran. Ia bekerja dalam diam. Tangan halusnya bergerak cepat, membuka filter, memeriksa busi, mengganti oli. Semua ia lakukan dengan ketelitian dan kesabaran. Saat ia berjongkok di bawah mobil, setetes oli menetes ke lantainya, mengenai sepatu Reza. "Hei," seru Reza. "Lihat dong. Sepatu saya mahal. Tahu nggak?" Aisyah buru-buru berdiri. "Maaf, Pak. Nggak sengaja." Reza menghela napas keras. "Kalau kerja hati-hati dong. Ini bukan tempat main." Aisyah menunduk. "Iya, Pak. Maaf." Suasana di bengkel tiba-tiba hening. Bu Sari yang memperhatikan dari jauh hanya bisa menggeleng, menahan diri untuk tidak menegur. Ia tahu Aisyah tidak suka diperlakukan istimewa. Setelah pekerjaan selesai, Aisyah menyiapkan laporan sederhana. "Semua sudah dicek, Pak. Silakan dicoba kalau mau," katanya sopan. Reza menatap mobilnya yang kini berjalan mulus. Dalam hatinya, ia sebenarnya kagum, tapi lidahnya terlalu kaku untuk mengakui. Ketika ia hendak pergi, salah satu temannya bercanda. "Zah, kamu harus hati-hati. Nanti jatuh cinta sama mekanik, loh?" Reza tertawa keras. "Hahaha. Enggak ah, aku nggak tertarik sama yang tangannya kotor. Aku suka yang wangi dan berpendidikan." Tawa pun pecah di antara mereka. Aisyah mendengar kalimat itu. Sekilas saja ia menatap Reza, lalu kembali menunduk. Ada sesuatu yang menyesak di dadanya. Tapi di balik senyum tipisnya, ada tekad yang tumbuh. Suatu hari, dunia akan tahu bahwa tangan kotor pun bisa menggenggam impian besar. Hari itu berakhir dengan langit mendung. Aisyah duduk di bangku kecil di samping bengkel, menatap kedua tangannya yang mulai kasar. Ia mengusap sedikit noda oli yang menempel di ujung jarinya. Ia teringat kata-kata ayahnya seminggu sebelum ia memulai penyamaran ini. "Nak, dunia akan lebih menghargaimu bukan karena siapa ayahmu, tapi karena apa yang kamu lakukan." Sore itu, saat hujan mulai turun perlahan, Aisyah tersenyum kecil. Kalaupun mereka menghina, biarlah.
Aku bekerja bukan untuk pujian. Aku hanya ingin membuktikan, aku mampu berdiri sendiri. Dan tanpa ia sadari, dari balik jendela kantor di lantai 2 bengkel, Reza memperhatikannya. Hujan menetes di kaca, memantulkan wajah Aisyah yang menunduk dalam diam. Entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai goyah. Gadis itu berbeda. Untuk pertama kalinya, Reza merasa hina atas ucapannya sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Jalanan kota basah dan berkilau diterpa lampu-lampu jalan. Angin berembus dingin, membawa aroma aspal dan tanah yang baru diguyur hujan. Sebuah mobil hitam berhenti di tengah jalan sepi. Asap tipis mengepul dari kap mesinnya. Di balik kemudi, Reza Pratama memukul setir dengan kesal. "Ah, kenapa malam-malam begini mobilnya mogok sih?" gerutunya. Ia menatap layar ponselnya, tapi sinyal buruk. Tak ada bengkel buka jam segini. Ia keluar dari mobil, payung di tangan, menatap langit yang terus menurunkan hujan. Jalan sepi, hanya suara air hujan dan desiran angin. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan terdengar suara motor tua mendekat. Lampunya berkelap-kelip menembus kabut hujan. Motor itu berhenti tepat di depan mobilnya. Seorang gadis berhijab abu-abu turun, membawa kotak peralatan di tangan. Mobilnya mogok. "Ya, Pak." Reza mendongak. Suara itu familiar. Ia menatap wajah gadis itu di bawah lampu jalan. "Kamu, mekanik itu?" Aisyah tersenyum kecil di balik tetesan hujan. "Iya, kebetulan lewat. Saya bantu, ya?" Tanpa menunggu jawaban, ia membuka kap mesin, mengenakan sarung tangan, dan mulai memeriksa bagian dalam mobil. Reza terdiam. Sinar lampu jalan memantul di wajah Aisyah yang basah. Hijabnya sedikit lembab, tapi matanya tetap tenang. Tangan yang dulu ia hina kini bergerak cekatan, tanpa ragu sedikit pun. "Kamu nggak takut hujan begini?" tanya Reza. Aisyah tersenyum tanpa menoleh. "Kalau saya takut hujan, nanti siapa yang bantu orang kayak Bapak?" Reza terdiam. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar pelan. Bukan karena dingin, tapi karena rasa malu. Aisyah menyalakan senter kecil di mulutnya, memeriksa kabel yang terlepas, lalu mengetuk ringan bagian aki. "Coba starter, Pak." Reza memutar kunci. Mesin berderu pelan, lalu menyala. Aisyah menutup kap mesin, melepas sarung tangan, dan menatapnya. "Sudah, Pak. Mungkin akinya lemah, kena air hujan tadi." Reza hanya bisa menatapnya tanpa kata. "Kamu selalu bantu orang begini, ya?" Aisyah mengangguk pelan. "Saya cuma mekanik, Pak. Kalau nggak bantu orang di jalan, buat apa saya belajar semua ini?" Hujan makin deras. Aisyah berjalan ke motornya yang sederhana. Tapi sebelum ia sempat menyalakan mesin, Reza memanggil. "Tunggu." Aisyah menoleh. Reza melepas jasnya dan berjalan ke arahnya, memayungi gadis itu. "Kamu kehujanan. Nanti sakit." Aisyah tertawa kecil. "Bapak sendiri juga kehujanan." "Ya sudah, kita kehujanan bareng." Untuk pertama kalinya, Reza tersenyum tulus. Tanpa gengsi, tanpa sarkasme. Beberapa menit mereka berdiri diam di bawah hujan. Tak ada yang bicara, hanya suara tetes air yang jatuh ke tanah. Aisyah merasakan hangat aneh di dadanya. Rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dari seseorang yang dulu menghina. "Terima kasih, ya," ucap Reza akhirnya. Aisyah menatapnya, heran. "Atas apa?" "Atas mobilku. Atas semuanya." Ia menunduk, seperti malu pada dirinya sendiri. "Aku sadar, aku salah menilai kamu." Aisyah tersenyum lembut. "Nggak apa-apa, Pak. Kadang kita memang perlu hujan buat tahu artinya berteduh." Reza terdiam mendengar kalimat itu. Kata-kata yang sederhana, tapi menusuk dalam. Ia menatap gadis itu sekali lagi. Mata teduh, tangan kuat, dan hati yang jernih. Setelah Aisyah pergi, Reza tetap berdiri lama di pinggir jalan. Di dalam dadanya ada perasaan baru yang tak bisa ia jelaskan. Gadis itu bukan seperti perempuan lain yang ia kenal. Dia tidak mengejar harta, tidak mengeluh, tidak sombong. Dia hanya bekerja dengan hati. Malam itu,
Di tengah derasnya hujan dan gemuruh mesin yang kembali hidup, sesuatu mulai bergerak di hati Reza Pratama. Perasaan yang pelan tapi pasti mengikis gengsinya. Di sisi lain, saat Aisyah sampai di rumah kontrakannya yang sempit, ia membuka jendela kecil, menatap hujan yang belum berhenti. Ia tersenyum samar, tapi juga meneteskan air mata tanpa sadar. Ya Allah, kenapa hatiku berdebar seperti ini? Ia tak tahu, pertemuan di tengah hujan malam itu bukan kebetulan. Itu awal dari kisah yang akan menguji hati, harga diri, dan rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Sudah seminggu berlalu sejak malam hujan itu. Tapi di benak Reza Pratama, bayangan gadis berhijab abu-abu itu terus menghantui. Tiap kali ia melihat mobilnya, ia teringat senyum lembut Aisyah di bawah payung. Tatapan teduhnya yang membuat dada terasa sesak entah kenapa. Ia duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer tanpa fokus. Rekan-rekannya di kantor Ramadhani Motors bercanda di belakangnya. Tapi pikirannya melayang. Zah, kenapa melamun? Lembur kebanyakan? Tanya Dimas, teman sekantornya. Reza hanya tersenyum kecil. Enggak, cuma mikirin sesuatu. Cewek, ya? Goda Dimas. Reza tertawa singkat. Enggak lah. Tapi pipinya justru menghangat. Siang itu, tanpa alasan jelas, Reza mengendarai mobilnya ke bengkel kecil tempat Aisyah bekerja. Mobilnya sebenarnya dalam kondisi sempurna, tapi ia ingin punya alasan untuk melihat gadis itu lagi. Begitu sampai, ia memarkir di depan. Dari kejauhan, Aisyah terlihat sedang memeriksa rem motor pelanggan. Rambutnya tersimpan rapi di balik hijab abu-abu yang kini sedikit pudar karena noda oli. Pipinya tampak kemerahan terkena panas matahari. Saat melihat Reza datang, Aisyah sempat kaget, tapi cepat tersenyum. Oh, Pak Reza. Ada yang rusak lagi? Tanyanya ramah. Reza menggaruk kepala, canggung. Iya, kayaknya ada suara aneh dari mesinnya. Aisyah mengangguk pelan. Baik, saya periksa ya. Ia membungkuk di depan kap mobil, tangannya cekatan memeriksa komponen. Reza memperhatikannya diam-diam, gerakannya tenang, matanya fokus. Tak ada sedikit pun rasa canggung atau manja. Semua dilakukan dengan ketulusan. Beberapa kali Reza ingin membuka percakapan, tapi selalu gugup. Akhirnya ia hanya berkata, "Kamu nggak capek, ya? Kerja begini tiap hari?" Aisyah menoleh sebentar, tersenyum. Capek, sih. Tapi ada rasa puas kalau bisa bantu orang. Lagi pula, nggak semua orang punya kesempatan kerja di tempat yang mereka cintai. Kata-kata itu lagi-lagi menampar Reza. Ia teringat dirinya sendiri yang dulu sering mengeluh tentang pekerjaan kantoran, meski gajinya besar dan tempatnya nyaman. Ketika Aisyah selesai, ia berkata pelan, "Mobilnya nggak ada masalah, Pak." Suara anehnya cuma getaran kecil karena baut longgar. Oh, gitu. Ya, makasih. Aisyah mengangguk, tersenyum. Sama-sama. Tapi lain kali kalau nggak yakin, boleh datang lagi kok. Saya bantu periksa. Reza tertawa kecil. Kamu nggak takut bosan lihat saya terus? Aisyah menatapnya sebentar, lalu menjawab ringan. Bosan? Kalau tujuannya baik, kenapa harus bosan? Kalimat itu membuat dada Reza kembali bergetar. Ada sesuatu dalam suara lembut itu yang membuat semua kesombongannya seakan luruh pelan-pelan. Hari demi hari berlalu, dan entah sejak kapan, Reza mulai punya kebiasaan baru. Datang ke bengkel tanpa alasan jelas. Kadang pura-pura mobilnya bermasalah, kadang hanya untuk membeli air radiator. Setiap kali ia datang, Aisyah selalu menyambutnya dengan senyum tulus. Bu Sari yang memperhatikan tingkah mereka dari jauh, hanya bisa tersenyum kecil. Ia tahu arah cerita ini, tapi ia juga tahu rahasia besar yang belum saatnya terbuka. Suatu sore, hujan turun pelan. Reza datang membawa payung cadangan. Ia melihat Aisyah sedang menutup pintu bengkel. Masih kerja? Tanyanya sambil menawari payung. Aisyah menggeleng. Baru mau pulang, Pak. Boleh saya antar? Aisyah menatapnya heran. Pak Reza nggak takut basah. Reza tersenyum. Kali ini aku yang gantian payungi kamu. Di bawah hujan itu, keduanya berjalan berdampingan tanpa banyak bicara. Suara hujan di atap seng dan langkah mereka di jalan basah menciptakan keheningan yang hangat. Aisyah menatap jalan di depan.
Kadang saya mikir, Pak, dunia ini aneh. Orang yang dulu menghina kita, bisa tiba-tiba berubah jadi teman yang baik. Reza menatapnya. Dan kadang, orang yang kita kira cuma orang biasa, ternyata jauh lebih berharga dari siapapun. Aisyah tersenyum samar. Tapi di balik senyum itu, ada beban rahasia yang makin berat di dadanya. Ia tahu cepat atau lambat, Reza akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan saat hari itu datang, entah apa yang akan terjadi pada semua rasa yang kini mulai tumbuh di antara mereka. Hujan berhenti. Di bawah langit senja yang memudar, Reza menatap Aisyah dengan mata yang berbeda. Bukan lagi mata seorang pria sombong yang memandang rendah, tapi mata seseorang yang mulai jatuh cinta. Pagi itu bengkel lebih ramai dari biasanya. Ada rombongan mobil dari perusahaan besar yang datang untuk servis. Logo di mobil-mobil itu membuat Aisyah tertegun sesaat. Ramadhani Group. Ya Allah, itu perusahaan ayahnya. Ia cepat menunduk, menyembunyikan wajah di balik masker dan kerudung abu-abunya. Jantungnya berdegup cepat. Kenapa harus hari ini dari semua hari? Gumamnya pelan. Yah, Aisyah, tolong bantu yang Fortuner itu. Ya, panggil Bu Sari dari dalam. Aisyah mengangguk, lalu berjalan mendekat. Tapi langkahnya langsung terhenti ketika melihat siapa yang keluar dari mobil itu. Reza Pratama. Pak Reza? Suaranya tercekat. Reza menatapnya sedikit bingung. Oh, Aisyah, kamu kerja di sini juga? Wah, kebetulan banget. Mobil kantor mau servis rutin. Aisyah memaksakan senyum. Iya, kebetulan banget. Di dalam hatinya, ia gelisah. Mobil-mobil itu milik cabang perusahaan ayahnya. Jika Reza membuka bagasi, di situ pasti ada dokumen bertanda tangan Ramadhani Corp. Kalau sampai ia tahu. Namun hari itu berjalan seperti biasa, setidaknya di mata orang lain. Reza membantu mengangkat beberapa alat, bercanda ringan dengan para montir, bahkan sempat ikut menyalakan kompresor udara. Tapi di sela-sela canda itu, matanya sesekali memperhatikan Aisyah. Ada yang aneh dari caranya menghindar hari ini. Kenapa kamu kelihatan gugup, yah? Tanyanya sambil menyerahkan obeng. Aisyah menelan ludah. Nggak apa-apa kok, Pak. Cuma kurang tidur. Tapi kebohongan itu terlalu tipis untuk menutupi kegelisahannya. Siang menjelang sore, hujan turun lagi. Bengkel mulai sepi, satu persatu pelanggan pergi. Reza yang masih menunggu mobilnya selesai, duduk di kursi plastik depan bengkel. Ia memperhatikan Aisyah yang masih sibuk memeriksa oli. Tiba-tiba, sebuah sedan hitam berhenti di depan bengkel. Sopir turun dan membukakan pintu belakang. Dari dalam keluar seorang pria paruh baya berjas hitam, berwibawa, dengan mata tajam penuh harisma. Semua orang di bengkel langsung terdiam. Selamat siang, ucap pria itu. Bu Sari buru-buru menghampiri. Pak, ada yang bisa saya bantu? Pria itu tidak menjawab. Pandangannya langsung tertuju ke arah Aisyah yang terpaku di tempat. Aisyah, katanya pelan, tapi cukup untuk membuat semua orang menoleh. Wajah Aisyah seketika pucat. Ayah? Reza spontan berdiri, matanya melebar. Ayah? Ya, pria itu adalah Hendra Ramadhani, CEO Ramadhani Group, perusahaan tempat Reza bekerja. Suasana bengkel mendadak sunyi. Tak ada suara selain hujan yang menetes dari atap seng. Aisyah menatap ayahnya dengan campuran takut dan bingung. Ayah, kenapa kesini? Suaranya gemetar. Hendra menghela napas berat. Ayah sudah bilang, Nak, dunia bengkel bukan tempat untukmu. Kamu bukan orang sembarangan. Semua karyawan bengkel saling pandang. Reza menatap Aisyah tanpa percaya. Putri CEO? Gadis yang selama ini memperbaiki mobilnya dengan tangan berlumur oli, ternyata anak dari bosnya sendiri? Aisyah menunduk, air matanya menetes. Ayah, aku cuma mau hidup mandiri. Aku nggak mau terus dilihat dari nama keluarga kita. Aku mau belajar jadi orang biasa, ngerasain kerja keras orang lain. Reza berdiri kaku. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Semua kenangan tentang bagaimana ia dulu menghina Aisyah karena profesinya tiba-tiba menampar dirinya dengan keras. Sementara itu, Hendra menatapnya dingin. Dan kamu, matanya beralih ke Reza. Kamu Reza Pratama, kan? Anak buah saya di divisi proyek.
Reza buru-buru menunduk. Iya, Pak. Menarik sekali. Jadi selama ini kamu sering datang ke sini untuk servis mobil kantor, ya? Nada bicaranya tajam, membuat Reza kehilangan suara. Aisyah menatap ayahnya. Ayah, tolong jangan salahin dia. Reza nggak tahu apa-apa. Hendra mendesah panjang. Naik mobil, kerja di bawah terik, sampai tangannya kotor begini. Apa kamu pikir ayah senang lihat anak perempuan ayah seperti ini? Air mata Aisyah jatuh lagi. Tapi aku bahagia, ya? Aku merasa hidup. Suasana semakin menegangkan. Bu Sari mencoba menengahi. Pak, mohon maaf, tapi Aisyah memang pekerja keras. Dia nggak pernah minta keistimewaan apapun di sini. Hendra menatap Aisyah lama, lalu akhirnya berkata dengan suara berat. Baik, kalau kau mau buktikan dirimu, ayah beri waktu sebulan. Setelah itu, kau harus pulang. Setelah berkata begitu, ia berbalik menuju mobilnya dan pergi. Hujan semakin deras. Aisyah terisak diam-diam di bawah atap seng. Reza melangkah pelan mendekatinya. Jadi, semua ini benar, ya? Kamu anak Pak Hendra Ramadhani. Aisyah menatapnya dengan mata basah. Iya, Zah. Aku minta maaf karena nggak bilang dari awal. Reza menunduk. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku yang dulu ngerendahin kamu. Aisyah tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Mungkin memang begini caranya Tuhan ngasih pelajaran buat kita berdua. Di bawah hujan sore itu, dua hati yang dulu terpisah oleh kesombongan kini sama-sama terdiam. Karena mulai menyadari betapa rapuhnya jarak antara gengsi dan perasaan. Hari-hari setelah pertemuan dengan ayahnya menjadi begitu berat bagi Aisyah. Sejak itu, setiap kali ia datang ke bengkel, ada rasa sesak di dada. Seolah setiap suara mesin yang berputar mengingatkannya bahwa waktunya di tempat itu semakin sedikit. Ia berjanji pada ayahnya, 1 bulan lagi, ia harus kembali ke rumah besar di kawasan elit Jakarta, kembali mengenakan gaun dan menghadiri rapat keluarga. Tapi hatinya menolak, karena justru di bengkel inilah, ia merasa menjadi dirinya sendiri. Pagi itu, Aisyah datang lebih awal. Ia duduk sendirian di depan pintu bengkel sambil menatap tangannya yang kasar penuh bekas minyak. Dulu tanganku lembut, cuma pegang buku atau ponsel. Sekarang, ia tersenyum getir. Tapi justru sekarang aku merasa hidup. Tak lama kemudian, suara motor berhenti di depan. Reza turun dengan jaket hitam, wajahnya tampak ragu. Pagi, Aisyah. Pagi, Pak Reza, jawabnya pelan. Tapi kali ini tanpa jarak seperti dulu. Keduanya saling diam sejenak. Angin pagi membawa aroma oli dan kopi. Reza akhirnya berkata, aku udah dengar semuanya dari Bu Sari. Tentang siapa kamu sebenarnya. Aisyah menunduk. Jadi kamu tahu semuanya sekarang? Iya. Tapi yang aku tahu juga, kamu orang paling rendah hati yang pernah aku temui. Aisyah terkejut. Kamu nggak marah? Nggak ngerasa dibohongi? Reza tersenyum tipis. Awalnya iya. Tapi terus aku sadar, yang aku temui bukan anak CEO. Aku ketemu Aisyah, gadis sederhana yang berjuang keras buat hidup. Dan itu yang bikin aku kagum. Hening. Hanya suara burung di kejauhan. Reza lalu menambahkan pelan, kamu tahu nggak? Aku dulu kerja di perusahaan ayahmu karena kagum sama beliau. Tapi sekarang, aku lebih kagum sama kamu. Kamu berani turun ke bawah, ngerasain hidup yang aku dulu cuma pandang dari jauh. Aisyah menatapnya, mata berkaca. Reza. Iya. Terima kasih. Tapi aku nggak tahu sampai kapan bisa di sini. Kenapa? Karena ayah cuma kasih waktu sebulan. Setelah itu aku harus pulang. Ucapan itu membuat dada Reza terasa sesak. Ia menatap tanah, mencoba menyembunyikan kecewa. Berarti waktu kita nggak banyak, ya. Hari-hari berikutnya mereka jalani seperti biasa. Tapi kini terasa berbeda. Reza sering membantu Aisyah di bengkel. Kadang mereka saling menertawakan hal kecil. Seperti baut yang jatuh ke saluran air atau pelanggan yang salah isi bensin solar ke mobil bensin. Tawa mereka tulus. Tapi di baliknya ada bayangan waktu yang terus berjalan. Suatu sore, setelah bengkel tutup, Aisyah dan Reza duduk di depan pintu, memandangi langit jingga. Kalau aku pulang nanti,
Kamu masih mau ketemu aku, Za? Tanya Aisyah tanpa menoleh. Reza tersenyum samar. Mau. Tapi aku nggak tahu caranya mendekati kamu lagi setelah tahu kamu anak bos besar. Kenapa? Karena aku cuma karyawan biasa. Aisyah menoleh, menatap matanya. Dan aku cuma perempuan biasa yang kebetulan lahir di keluarga salah satu orang kaya. Keduanya terdiam. Ada garis lembut di senja itu, seolah langit ikut menahan tangis. Beberapa hari kemudian, datang undangan acara perusahaan besar, Ramadhani Group Anniversary. Semua karyawan diwajibkan hadir, termasuk Reza. Dan tentu saja, Aisyah pun harus datang. Kali ini bukan sebagai mekanik, tapi sebagai putri CEO. Malam itu, Aisyah berdiri di depan cermin. Rambutnya disembunyikan rapi di balik kerudung satin biru muda. Gaun elegan menutupi tubuh yang biasa terbungkus seragam bengkel. Tatapan matanya di cermin tampak ragu, seperti sedang melihat orang asing. Apakah ini masih aku? Bisiknya. Di acara itu, Reza datang dengan jas sederhana. Ia berdiri di kerumunan, kagum melihat megahnya ruangan dan orang-orang berpenampilan glamor. Lalu matanya terpaku saat melihat sosok yang baru naik ke panggung. Aisyah. Ia tampak berbeda jauh dari gadis yang biasa menenteng kunci pas dan sarung tangan oli. Tapi di balik cahaya lampu panggung itu, senyum lembutnya masih sama. Selamat malam. Saya Aisyah Ramadhani, ucapnya pelan ke mikrofon. Banyak dari kalian mungkin mengenal saya hanya sebagai putri CEO. Tapi sebenarnya, selama beberapa bulan terakhir, saya bekerja di bengkel kecil di pinggiran kota. Ruangan mendadak hening. Saya belajar di sana, tentang kerja keras, tentang kesabaran, dan tentang bagaimana menghargai setiap orang tanpa melihat statusnya. Dan saya berterima kasih pada seseorang yang tanpa sadar telah mengubah cara saya memandang dunia. Aisyah menatap ke arah Reza di antara kerumunan. Pandangan mereka bertemu. Hati Reza bergetar. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Tapi bagi keduanya, suara itu seolah jauh. Karena malam itu, tanpa kata, mereka sama-sama tahu. Ada perasaan yang tumbuh di antara dua dunia yang berbeda. Sejak malam gala itu, hidup Aisyah berubah. Ia kembali menempati kamarnya di rumah besar keluarga Ramadhani. Kamar yang dulu terasa megah, kini terasa dingin dan asing. Lampu kristal berkilau, spray putih bersih, aroma ruangan mahal. Semuanya justru membuatnya sesak. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi telapak tangannya yang mulai bersih dari noda oli. Sudah nggak ada bekasnya, gumamnya lirih. Tapi di hatinya, justru ada bekas lain. Jejak tawa, lelah, dan tatapan mata Reza yang tak bisa ia hapus. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Selamat pagi, Yah. Aku di bengkel hari ini. Kalau sempat, mampir ya. Senyum kecil muncul di bibirnya. Ia mengetik cepat. Aku akan coba datang. Tapi ayah mulai curiga. Doain, ya. Hari itu Aisyah mengikuti rapat keluarga besar. Para pengurus Ramadhani Group membahas ekspansi bisnis baru. Sementara Hendra, sang ayah, duduk di kursi utama dengan wibawa penuh. Namun mata Aisyah kosong. Semua pembahasan angka dan strategi itu terasa hampa. Dan, Aisyah, suara ayahnya memecah lamunan, minggu depan kamu akan aku ikut sertakan dalam program pelatihan di luar negeri. Waktunya kamu belajar langsung tentang perusahaan. Aisyah tersentak. Ke? Luar negeri? Iya. London. 3 bulan. Suasana ruangan seketika sunyi. Aisyah menunduk. Ia tahu, ini bukan sekadar pelatihan. Ini cara halus ayahnya menjauhkan dia dari bengkel, dari Reza, dari hidup yang dianggap tidak pantas. Malamnya, ia nekat pergi ke bengkel. Hujan baru saja reda, jalanan masih basah. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air. Bengkel itu sepi, tapi dari kejauhan, ia melihat Reza sedang menutup rolling door, sendirian. Reza. Reza menoleh cepat, kaget. Aisyah, kamu? Kenapa kesini malam-malam begini? Aisyah menatapnya dengan mata basah. Aku, besok harus berangkat ke luar negeri. Reza terdiam, mencoba tersenyum walau suaranya goyah. Oh, itu bagus dong. Kesempatan besar. Aisyah menggeleng. Bukan itu yang aku mau.
Reza menarik napas panjang. Tapi itu mungkin yang terbaik buat kamu. Terbaik menurut siapa? Zah? Aku nggak mau hidup di balik nama besar keluarga. Aku mau hidup dengan caraku sendiri. Dengan orang yang aku... Kata-katanya terhenti. Dadanya bergetar, air matanya menetes. Reza menatapnya lama. Dengan orang yang kamu apa? Yah? Aisyah menggigit bibir, menatap tanah. Dengan orang yang aku cinta. Hening panjang. Hujan kembali turun rintik-rintik, seolah langit pun ikut menahan napas. Reza mendekat perlahan. Kamu tahu nggak? Aku dulu sombong banget. Aku pikir kerja kantoran itu puncak segalanya. Tapi kamu ngajarin aku satu hal. Kalau kerja keras itu nggak ada hubungannya sama status. Dan, kalau cinta nggak butuh kedudukan. Mata mereka bertemu, begitu dekat, tapi masih ada jarak di antara dua dunia yang berbeda. Tapi, Aisyah, lanjut Reza lirih, aku nggak mau jadi alasan kamu melawan orang tuamu. Aku tahu kamu sayang sama ayahmu. Aisyah menangis pelan. Aku cuma pengen dia ngerti kalau kebahagiaan nggak bisa diukur dari jabatan. Reza menatap langit. Mungkin suatu hari, dia akan paham. Kalau hari itu nggak pernah datang. Reza menatapnya dalam-dalam. Aku akan tetap di sini. Aku nggak kemana-mana. Aisyah menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis. Reza mendekat, lalu tanpa kata, ia menepuk bahunya pelan. Pergilah, Yah. Kejar mimpimu. Tapi jangan lupa tempatmu pulang. Aisyah mengangguk sambil terisak. Kalau aku kembali, kamu masih di sini. Reza tersenyum hangat. Aku janji. Malam itu, sebelum berpisah, mereka berdiri di bawah atap bengkel yang bocor sedikit, membiarkan air hujan menetes di antara keheningan. Aisyah menatap bengkel itu untuk terakhir kalinya, tempat di mana ia belajar arti sederhana dari hidup dan cinta. Keesokan paginya, ia berdiri di bandara bersama ayahnya. Pesawat menuju London sudah siap. Aisyah memandang layar ponselnya, foto Reza di depan bengkel, tersenyum sambil memegang kunci pas. Ia berbisik, tunggu aku, Zah. Aku akan pulang, bukan sebagai putri CEO, tapi sebagai aku yang sebenarnya. Pesawat pun lepas landas. Dan di bengkel kecil itu, Reza memandangi langit yang sama, tersenyum dengan mata berkaca. Selamat jalan, mekanik berkerudung. London di musim gugur tampak indah, tapi bagi Aisyah, semua keindahan itu terasa dingin. Langit kelabu, dedaunan kering beterbangan di jalan, dan hiruk-pikuk orang asing berlalu lalang tanpa senyum. Ia berdiri di depan jendela apartemen, memandangi kota yang megah, tapi hatinya kosong. Sudah sebulan sejak ia meninggalkan Indonesia. Seharusnya ia bahagia. Kini ia belajar langsung di perusahaan cabang Ramadhani Group di Eropa. Semua orang di kantor menghormatinya, memanggilnya Miss Aisyah. Tapi tiap kali mendengar itu, dadanya terasa berat. Ia merindukan suara mesin bengkel, tawa Bu Sari, dan suara Reza yang selalu memanggil namanya dengan nada hangat, sederhana, tanpa embel-embel kehormatan. Malam itu, Aisyah membuka laptopnya. Di folder tersembunyi, ada foto-foto kenangan di bengkel. Reza sedang mencuci tangan di ember kecil. Dirinya tertawa memegang baut yang jatuh, dan foto bengkel tua dengan papan nama Cat yang mulai pudar. Air matanya menetes pelan. Kenapa ya, Tuhan? Tempat yang paling sederhana justru terasa paling hidup. Ia menutup laptopnya, lalu menatap langit malam yang diselimuti kabut. Reza, kamu masih di sana, kan? Bisiknya. Di sisi lain dunia, di bengkel yang sama, Reza menatap langit sore yang berwarna oranye. Di tangannya, ada pesan belum terkirim di ponselnya. Kamu baik-baik aja di sana. Ia menulis, menghapus, menulis lagi, lalu akhirnya menyimpan pesan itu tanpa mengirimnya. Bu Sari yang melihatnya hanya tersenyum lembut. Masih mikirin Aisyah, ya? Reza tersenyum malu. Hehe, iya, Bu. Perempuan itu pasti balik. Dia punya alasan buat kembali ke sini. Reza menatap bengkel tua itu. Aku harap begitu, Bu. Hari-hari berlalu. Reza bekerja lebih keras dari biasanya. Ia bahkan memperluas bengkel, menambah ruang servis baru. Semua ia lakukan sambil menunggu.
Meski ia sendiri tak tahu kapan Aisyah akan pulang. Kadang malam, ia duduk di depan bengkel, menatap bintang dan bertanya dalam hati. Apakah langit di sana sama dengan langit yang kulihat sekarang? Sementara itu di London, Aisyah mulai bosan dengan rapat dan makan malam formal. Suatu hari, ia melihat seorang mekanik jalanan membantu seorang nenek memperbaiki sepeda tuanya. Pakaian mekanik itu penuh noda, tapi wajahnya tulus. Pemandangan sederhana itu membuat hatinya tergetar. Ia tiba-tiba sadar, ini bukan tentang tempat atau pekerjaan, tapi tentang makna hidup yang ia rasakan ketika bisa membantu orang lain. Malamnya, ia menulis pesan. "Za, kamu masih kerja di bengkel, kan?" Tak lama, balasan datang. "Iya." Bengkelnya malah makin rame sekarang. Tapi rasanya sepi. Aisyah tersenyum kecil, mengetik lagi. "Aku kangen bau oli." "Aku juga kangen kamu." Pesan itu membuatnya menutup mulut, menahan degup jantung yang tiba-tiba cepat. Ia menatap layar lama, lalu mengetik. "Aku pulang bulan depan. Aku tunggu di bengkel, yah." Sebulan berlalu dengan cepat. Hari terakhir di London, Aisyah berdiri di depan kaca bandara dengan koper kecil di sampingnya. Ia menatap refleksi dirinya. Bukan lagi gadis bingung yang melarikan diri dari kenyataan, tapi perempuan yang tahu kemana ia akan kembali. Ia tersenyum pada bayangan di cermin. Bukan untuk lari dari keluarga, tapi untuk menemukan makna hidupku sendiri. Saat pesawat lepas landas, mata Aisyah menatap keluar jendela. Awan putih bergulung seperti kapas, sinar matahari menembus tipis di antaranya. Ia teringat wajah ayahnya, dan wajah Reza yang selalu menatapnya dengan keyakinan. Ia berjanji dalam hati, "Aku akan buat ayah bangga, tanpa harus kehilangan diriku sendiri." Di Indonesia, Reza sedang memperbaiki mobil pelanggan ketika suara motor berhenti di depan bengkel. Ia tak menoleh, hanya berkata, "Bengkel tutup jam 5, Mbak." Tapi suara yang menjawab membuat tubuhnya menegang. "Kalau untuk aku, boleh buka lebih lama nggak, Za?" Ia menoleh cepat. Dan di sana, di bawah cahaya senja, berdiri Aisyah dengan jaket denim, kerudung abu-abu yang sama seperti dulu, dan senyum yang membuat seluruh dunia Reza berhenti berputar sesaat. Reza terpaku, tangannya masih memegang kunci pas yang terjatuh ke lantai. "Yah, kamu beneran balik?" Aisyah mengangguk, matanya berkaca. "Aku pulang. Seperti janjiku." Reza mendekat, lalu tanpa sadar tersenyum lega. "Selamat datang pulang, mekanik berkerudung." Aisyah tertawa kecil, menahan haru. "Dan kamu masih di sini, seperti janjimu juga." Langit sore itu oranye keemasan. Suara mesin bengkel bercampur dengan tawa yang akhirnya kembali terdengar setelah sekian lama. Dua jiwa yang sempat terpisah benua kini kembali di bawah langit yang sama. Bukan karena takdir, tapi karena mereka sama-sama memilih untuk saling menemukan. Pagi setelah Aisyah kembali, suasana rumah besar keluarga Ramadhani terasa tegang. Para pelayan menatap kaget ketika gadis itu melangkah masuk dengan pakaian sederhana. Jaket denim lusuh, celana hitam, dan ransel kecil di punggungnya. Ia bahkan belum sempat mengganti pakaian setelah mendarat. Hendra Ramadhani, sang ayah, tengah duduk membaca koran di ruang tamu. Tatapannya langsung terangkat ketika mendengar suara langkah itu. "Aisyah." Suara beratnya membuat jantung Aisyah berdebar. "Selamat pagi, ayah," ucapnya lembut. "Kenapa pulang lebih cepat? Pelatihanmu kan belum selesai." Aisyah menarik napas panjang, lalu duduk berhadapan dengannya. "Karena aku sadar, ayah, pelatihan yang paling berharga justru bukan di luar negeri." Hendra menurunkan korannya perlahan. "Apa maksudmu?" "Yang ngajarin aku tentang kepemimpinan, bukan ruang rapat, tapi bengkel kecil. Tentang kerja keras, tentang menghargai orang lain, tentang tanggung jawab. Semuanya aku temukan di sana, ayah." Hendra menatap putrinya tajam, tapi ada sesuatu di matanya, seperti keraguan yang perlahan mencair. "Dan itu semua kamu dapat dari tempat kotor itu?" Aisyah tersenyum tipis. "Tempat itu mungkin kotor, ayah. Tapi orang-orang di sana berhati bersih." Hendra terdiam. Aisyah melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. "Ayah selalu bilang ingin aku jadi penerus perusahaan.
Tapi apa artinya memimpin orang kalau aku nggak tahu rasanya jadi mereka? Di bengkel, aku belajar langsung, dari bawah. Aku kotor, lelah, tapi aku bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa berguna. Suasana ruangan sepi. Hanya jam dinding yang berdetak pelan. Hendra menatap mata anaknya lama sekali. Dalam tatapan itu, Aisyah bisa melihat pergulatan antara kebanggaan dan rasa takut kehilangan. Kamu banyak berubah, akhirnya sang ayah berkata lirih. Tapi kamu tahu, ayah cuma ingin kamu punya hidup yang layak. Aisyah tersenyum hangat. Aku tahu, yah. Tapi bagi aku, layak bukan berarti harus kaya atau terkenal. Layak itu ketika aku bisa bahagia dengan pilihan hidupku. Hendra menatap lantai, lalu menatap anaknya lagi. Dan pilihanmu, tetap di bengkel itu? Aisyah mengangguk pelan. Untuk sementara, iya. Aku masih ingin belajar. Dan aku janji, suatu hari nanti, semua yang aku pelajari di sana akan aku bawa ke perusahaan ini. Tapi biarkan aku jalani hidupku dengan caraku dulu. Seng. Lalu terdengar napas berat sang ayah. Ia akhirnya berdiri, berjalan mendekat, lalu menepuk bahu putrinya pelan. Kalau itu memang jalanmu, ayah nggak akan halangi. Tapi satu syarat. Aisyah menatap penuh harap. Apa, yah? Bawa seseorang yang bisa ayah percaya untuk jagain kamu di sana. Aisyah tertegun. Maksud ayah? Hendra tersenyum kecil. Sesuatu yang jarang terlihat di wajah tegasnya. Ayah tahu siapa yang kamu maksud. Si Reza itu, kan? Wajah Aisyah langsung merah padam. Aku. Ayah? Hendra tertawa pelan, pertama kalinya dalam waktu lama. Ayah bukan buta. Nak, dari cara kamu bicara tentang bengkel, ayah tahu ada seseorang yang membuatmu bertahan di sana. Aisyah menunduk malu. Dia baik. Yah, jujur, pekerja keras. Tapi aku nggak mau ayah salah paham. Aku? Ayah nggak salah paham, potong Hendra lembut. Mungkin dulu ayah keras karena takut kamu terluka. Tapi kalau dia bisa membuatmu belajar arti hidup, mungkin ayah yang harus belajar dari kalian berdua. Aisyah nyaris tak percaya mendengar kata-kata itu. Ia berdiri dan memeluk ayahnya erat. Terima kasih. Yah, aku janji nggak akan kecewakan ayah. Hendra mengusap punggung putrinya. Kamu sudah buat ayah bangga, bahkan sebelum kamu tahu. Hari itu juga, Aisyah kembali ke bengkel, kali ini dengan izin penuh dari sang ayah. Reza sedang memperbaiki motor ketika ia datang membawa 2 cangkir kopi hangat. Loh, kamu udah balik lagi? Cepat banget, kata Reza sambil tersenyum lebar. Aisyah duduk di sebelahnya, menyerahkan kopi. Ayah sudah tahu semuanya. Dan, beliau setuju aku kerja di sini lagi. Reza menatapnya tidak percaya. Serius? Aisyah mengangguk. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Katanya aku harus dijagain sama seseorang yang bisa dipercaya. Reza menatapnya, matanya melebar, lalu tersenyum pelan. Kedengarannya aku kenal orang itu. Aisyah tertawa kecil. Iya, mungkin kamu kenal sangat dekat. Mereka berdua tertawa pelan, lalu diam, menikmati sore yang mulai turun. Kali ini tanpa beban, tanpa rahasia, tanpa kebohongan. Hanya 2 orang yang pernah saling merendahkan, kini belajar berjalan sejajar, saling menghormati, saling menjaga, saling tumbuh. Hari-hari di bengkel kembali berjalan seperti biasa. Namun bagi Aisyah, semuanya kini terasa berbeda. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi beban menyembunyikan siapa dirinya. Tapi justru karena itu, setiap tatapan dari orang-orang di sekitarnya terasa lebih berat. Beberapa pelanggan lama mulai berbisik-bisik, katanya dia anak bos besar, ngapain masih mau kerja di sini? Sebagian karyawan bengkel menatapnya dengan kagum, sebagian lain canggung. Tapi Reza, seperti biasa, tetap memperlakukannya sama. Kalau kamu mau belajar ganti kampas rem, jangan cuma ngelamun, nanti tangan kamu kejepit, katanya sambil tersenyum menggoda. Aisyah terkekeh kecil. Kamu tuh, serius dikit napa? Serius? Nih, lihat, aku paling serius kalau kamu di depan aku. Jawab Reza sambil pura-pura mengelap tangan yang penuh oli. Mereka berdua tertawa kecil. Tawa yang sederhana tapi hangat,
seolah dunia luar tak lagi penting. Namun di balik senyum itu, Aisyah tahu hidupnya baru saja memasuki babak baru. Ia kini harus bisa menyeimbangkan dua dunia. Dunia sederhana bengkel yang ia cintai, dan dunia mewah keluarganya yang tak bisa ia tinggalkan begitu saja. Suatu sore, Hendra Ramadhani datang ke bengkel tanpa pemberitahuan. Mobil hitamnya berhenti tepat di depan pintu. Semua karyawan langsung panik, termasuk Reza yang buru-buru merapikan seragamnya. "Bos kamu yang datang, ya?" Gumamnya pelan. Aisyah yang sedang mengelap tangan langsung menoleh. Jantungnya berdebar. "Itu, ayah." Hendra turun dari mobil, memakai jas rapi seperti biasa, tapi wajahnya lembut. Ia menatap sekitar bengkel dengan mata penuh observasi. "Jadi ini tempat yang kamu banggakan itu?" "Ya, Syah," katanya perlahan. "Iya, ya. Ini tempat yang ngajarin aku banyak hal." Reza mendekat, menundukkan kepala sopan. "Selamat sore, Pak." Hendra menatapnya. Matanya tajam namun tidak lagi dingin. "Kamu Reza?" "Iya, Pak. Saya yang waktu itu sempat bantu Aisyah di sini." Hendra mengangguk. "Aku dengar kamu yang jaga dia waktu dia kerja di sini." "Terima kasih." Reza menggeleng cepat. "Saya nggak jagain apa-apa, Pak. Aisyah yang justru ngajarin kami banyak hal." Jawaban itu membuat Hendra tersenyum tipis. Ia menatap Aisyah, lalu Reza lagi. "Anak muda, kamu punya prinsip. Itu langka." Reza hanya bisa menunduk. "Terima kasih, Pak." Sebelum pergi, Hendra menepuk bahu Aisyah dan berbisik pelan. "Kalau kamu benar-benar ingin hidup di dua dunia ini, pastikan kamu tahu caranya menjaga keduanya tanpa kehilangan dirimu sendiri." Kalimat itu terus terngiang di kepala Aisyah selama berhari-hari. Ia mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggunya. Bukan sekadar bekerja di bengkel, tapi menghubungkan dunia para pekerja dengan dunia para pemimpin. Beberapa minggu kemudian, Aisyah memutuskan untuk membuat perubahan kecil. Ia mengajak Reza dan para mekanik lain ke sebuah ruangan kecil di belakang bengkel. "Aku punya ide," katanya. "Gimana kalau kita mulai pelatihan untuk anak-anak muda yang gak punya kesempatan kerja? Kita ajarin mereka jadi mekanik." Reza menatapnya kagum. "Kamu serius? Gratis?" Aisyah mengangguk mantap. "Iya. Aku akan bantu modalnya, tapi sistemnya harus tetap jujur. Kita bantu mereka biar punya keterampilan." Reza terdiam, lalu menatapnya penuh bangga. "Kamu luar biasa, Syah. Kamu bukan cuma anak CEO, kamu anak yang ngerti arti hidup." Aisyah tersenyum kecil. "Aku cuma mau manfaatin apa yang aku punya untuk sesuatu yang benar." Reza menatapnya lama. Tatapan itu hangat, tapi juga dalam. "Kamu sadar nggak, setiap kali kamu ngomong kayak gitu, aku makin susah buat nggak jatuh cinta?" Aisyah tersentak. Wajahnya memerah seketika. "Reza." Reza tertawa pelan, mengangkat tangannya. "Bercanda. Tapi cuma sedikit." Suasana jadi canggung sejenak. Tapi dalam hati Aisyah tahu, kata-kata itu jujur. Ia hanya tersenyum dan berbalik, pura-pura sibuk. Namun di balik wajahnya yang berusaha tenang, jantungnya berdetak cepat. Malam itu, setelah bengkel tutup, Aisyah duduk di luar, memandangi langit penuh bintang. Reza datang membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu tahu nggak, Aisyah?" katanya sambil duduk di sebelahnya. "Dulu aku sempat malu banget kerja di bengkel. Aku pikir, masa depan orang kayak aku nggak bakal kemana-mana. Tapi semenjak kamu datang, aku sadar, kerja keras juga bisa punya arah, asal ada niat baik di dalamnya." Aisyah menatapnya lembut. "Reza, kamu nggak tahu seberapa besar kamu udah bantu aku. Kamu ngajarin aku arti sederhana, arti jujur. Mungkin justru aku yang harus berterima kasih." Mereka diam beberapa detik, lalu saling tersenyum. Di tengah malam yang tenang itu, dua dunia yang berbeda mulai menemukan jembatannya. Bukan lewat harta, bukan lewat jabatan, tapi lewat hati yang saling menghargai. Beberapa bulan berlalu sejak Aisyah dan Reza mulai membangun pelatihan gratis di bengkel kecil itu. Kegiatan itu sukses menarik perhatian banyak anak muda dari kampung sekitar. Mereka datang dengan semangat, ingin belajar, ingin berubah. Dan di tengah kesibukan itu, hubungan Aisyah dan Reza tumbuh diam-diam. Tidak ada kata-kata cinta yang diucapkan, tapi setiap pandangan,
setiap tawa, dan setiap kerjasama mereka di bengkel sudah cukup menjelaskan segalanya. Namun, seperti dua dunia yang berbeda, kedamaian itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, Aisyah mendapat panggilan dari sekretaris ayahnya. "Non, Pak Hendra ingin Anda hadir di kantor siang ini," katanya penting. Nada suara di seberang terdengar formal dan tegas. Aisyah menelan ludah. Sudah lama ia tidak menginjakan kaki ke kantor pusat perusahaan ayahnya. Gedung tinggi berkilau itu terasa begitu jauh dari aroma oli dan suara mesin yang kini akrab di telinganya. Namun ia tetap datang. Saat tiba, ia langsung disambut senyum lembut seorang wanita anggun berusia sekitar 25 tahun. "Selamat datang, Aisyah. Aku Naira, asisten baru ayahmu," ucapnya ceria. Aisyah tersenyum sopan. "Halo, Naira. Senang bertemu." Namun, entah kenapa, sejak pandangan pertama, Aisyah merasa ada sesuatu yang aneh di balik tatapan ramah gadis itu. Begitu memasuki ruang kerja ayahnya, Aisyah mendapati Hendra tengah berdiri bersama Naira. "Aisyah, ayah ingin kenalkan seseorang. Naira ini bukan hanya asisten ayah, tapi juga anak pemilik perusahaan rekanan kita. Dia akan banyak membantu ke depan," jelas Hendra. Naira menatap Aisyah dengan senyum tipis. "Saya sudah banyak dengar tentang Anda. Anak mekanik yang ternyata pewaris perusahaan besar. Luar biasa." Nada suaranya terdengar manis, tapi mengandung sindiran halus. Aisyah hanya tersenyum menahan diri. "Terima kasih, tapi saya cuma belajar dari bawah." "Ya, tentu saja," jawab Naira datar. Pertemuan itu berakhir dengan suasana dingin. Dan malamnya, Aisyah baru tahu dari pembicaraan dua karyawan bahwa Naira sering datang ke bengkel ayahnya di pusat kota, bersama Reza. Keesokan harinya, Aisyah sengaja datang lebih pagi ke bengkel. Reza sudah ada di sana, sedang memeriksa mobil pelanggan. "Pagi," sapa Reza. "Pagi," jawab Aisyah datar. Reza langsung merasa ada yang berbeda. "Kamu kenapa? Mukanya kok kayak mendung." Aisyah meletakkan tasnya, menatap Reza dengan pandangan yang tak bisa disembunyikan. "Aku cuma pengen tanya, kamu kenal Naira?" Reza terdiam sesaat. "Kenal. Dia datang ke bengkel pusat waktu itu, minta bantu revisi desain program CSR untuk pelatihan kita." "Kenapa?" Aisyah menunduk. "Enggak, cuma heran aja. Kamu kelihatan dekat." Reza menatapnya, lalu tertawa kecil. "Kamu cemburu, ya?" "Enggak," jawab Aisyah cepat, tapi pipinya langsung memanas. "Kalau bukan cemburu, kenapa nada kamu berubah?" "Reza, aku cuma nggak pengin ada salah paham. Dia, kelihatannya nggak tulus." Reza menarik napas. "Aisyah, aku tahu kamu khawatir. Tapi jangan salah paham dulu. Aku kerja bareng dia karena permintaan Pak Hendra. Nggak lebih. Tapi kamu nggak tahu, Reza. Kadang orang yang dekat sama keluarga aku bukan karena kebaikan, tapi karena kepentingan." Reza menatap Aisyah lama, lalu berkata pelan, "Jadi kamu nggak percaya aku?" Aisyah terdiam. Hatinya kacau. Ia ingin berkata percaya, tapi bayangan Naira yang tersenyum licik itu menghantui pikirannya. "Aku cuma takut," bisiknya akhirnya. Reza menghela napas panjang. Ia meletakkan alat di tangannya dan menatap Aisyah dalam. "Aku kerja di sini bukan buat cari nama, Syah. Aku di sini karena kamu. Tapi kalau kamu mulai ragukan aku cuma karena seseorang yang baru kamu kenal sehari, aku nggak tahu harus gimana." Aisyah menggigit bibirnya. Air matanya nyaris jatuh. "Reza, aku..." "Tolong, Syah," potong Reza lembut. "Kalau kamu mau hidup di dua dunia, kamu harus tahu satu hal. Jangan biarkan dunia atas merusak kepercayaan dari dunia bawah." Kalimat itu menampar Aisyah lebih keras dari apapun. Ia tak bisa berkata apa-apa. Hanya diam, menatap punggung Reza yang perlahan menjauh, kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Aisyah tahu, sesuatu telah berubah. Ada jarak yang muncul di antara mereka. Jarak yang tidak terlihat, tapi terasa menusuk. Malam itu, di rumah, Aisyah duduk di depan jendela kamarnya. Hujan turun deras, menumbuk kaca. Ia menggenggam ponselnya, membuka pesan terakhir dari Reza. "Aku nggak akan pergi, Syah.
Tapi aku juga nggak akan memaksa kamu buat percaya. Aku tunggu kamu sadar sendiri. Air matanya akhirnya jatuh. Ia menatap langit yang gelap dan berbisik. Reza, aku cuma takut kehilanganmu. Tapi mungkin, ketakutan itu malah bikin aku kehilangan diriku sendiri. Beberapa hari berlalu sejak pertengkaran kecil itu. Bengkel terasa sunyi. Biasanya tawa Aisyah dan Reza mengisi udara. Tapi kini hanya suara mesin dan logam yang beradu. Reza tetap bekerja seperti biasa. Tapi senyumnya hilang. Aisyah pun begitu. Pikirannya selalu dipenuhi rasa bersalah. Ia ingin meminta maaf, tapi gengsinya menahan. Hingga suatu pagi, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Kalau kau mau tahu siapa Naira sebenarnya, datanglah ke Hotel Grand Rafa pukul 10. Bawa keberanianmu. Aisyah sempat ragu, tapi nalurinya berkata pesan itu penting. Ia pun datang, mengenakan kemeja putih dan kerudung abu-abu, tampak tenang meski hatinya berdebar. Ketika ia tiba, ruangan rapat di lantai 12 sedang digunakan untuk presentasi. Dan di depan sana, berdiri Naira, bersama Reza. Mereka berdua tampak sedang mempresentasikan rencana program sosial perusahaan. Aisyah berdiri di belakang, memperhatikan. Awalnya, ia merasa sakit, melihat kedekatan mereka, melihat tawa Reza yang dulu hanya ia kenal. Tapi setelah beberapa menit mendengarkan, hatinya mulai tenang. Reza berbicara penuh semangat tentang pelatihan mekanik gratis yang mereka bangun bersama. Tujuan kami bukan hanya menciptakan lapangan kerja, katanya lantang. Tapi juga mengembalikan martabat orang-orang kecil agar mereka percaya diri mengejar hidup yang lebih baik. Setiap kata yang keluar dari mulut Reza mengingatkan Aisyah akan hari-hari mereka di bengkel, keringat, tawa, dan mimpi yang tumbuh perlahan. Dan saat Reza menatap sekilas ke arah pintu dan melihat Aisyah berdiri di sana, matanya berbinar pelan. Setelah acara usai, Naira mendekati Aisyah. Oh, kau datang juga, ucapnya dengan nada manis namun menusuk. Kau lihat? Dunia Reza lebih cocok di sini, bukan di bengkel kumuhmu. Aisyah menatapnya tanpa gentar. Dunia manapun bisa cocok, Naira, asal niatnya tulus. Dan kamu pikir niat Reza tulus padamu? Kau cuma perantara antara dia dan perusahaan ayahmu. Aisyah menatap tajam. Kamu salah. Reza nggak pernah manfaatin siapapun. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar. Reza muncul dari balik pintu, menatap keduanya. Naira, cukup. Aku udah tahu semuanya. Naira tampak kaget. Kau, tahu apa? Reza menatapnya dingin. Tentang kamu yang coba sabotase program pelatihan itu supaya ayah Aisyah mempercayakan proyeknya ke perusahaan keluargamu. Wajah Naira memucat. Kau nggak punya bukti. Aku punya. Jawab Reza tenang. Semua data yang kamu ubah diam-diam udah aku kirim ke Pak Hendra pagi ini. Aisyah terpaku. Ia tak menyangka Reza tahu semua. Naira menatap mereka berdua dengan marah, lalu pergi dengan langkah cepat. Suasana hening. Reza menatap Aisyah perlahan. Aku tahu kamu salah paham soal aku dan dia. Tapi aku nggak bisa jelasin waktu itu, karena aku lagi cari bukti. Aisyah menunduk. Air matanya mulai jatuh. Aku yang salah, Reza. Aku raguin kamu. Aku biarin perasaan takut ngalahin rasa percaya. Reza mendekat, mengangkat dagunya lembut. Kalau aku di posisi kamu, mungkin aku juga bakal ngerasa sama. Tapi yang penting sekarang, kita udah ngerti satu hal. Kita berjuang bukan buat buktiin siapa yang benar, tapi buat buktiin kita nggak menyerah. Aisyah tersenyum di antara air mata. Kamu selalu bisa ngomong sesuatu yang bikin hati aku tenang. Reza tertawa kecil. Mungkin karena kamu sumber tenang aku juga. Beberapa minggu kemudian, Hendra mengundang seluruh tim bengkel dan peserta pelatihan ke kantor pusat perusahaan. Ruangan besar itu penuh dengan para mekanik muda yang dulu Aisyah dan Reza latih. Di depan mereka, Hendra berdiri, dengan Aisyah dan Reza di sampingnya. Hari ini, kata Hendra, kita meresmikan kerjasama antara perusahaan kami dan bengkel kecil yang telah membuktikan bahwa nilai manusia tidak ditentukan dari pakaian yang mereka pakai, tapi dari kerja keras dan kejujuran mereka. Semua bertepuk tangan. Aisyah menahan haru, sementara Reza menatapnya penuh kebanggaan. Hendra melanjutkan, dan mulai hari ini,
Program pelatihan ini resmi menjadi bagian dari perusahaan. Dipimpin oleh dua orang yang telah menunjukkan arti sesungguhnya dari kemanusiaan, Aisyah Ramadhani dan Reza Pratama. Seketika ruangan bergemuruh tepuk tangan. Aisyah nyaris tak percaya, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Yah, ini serius. Hendra tersenyum hangat. Kamu yang ngajarin ayah apa artinya kerja dari bawah. Sekarang giliran ayah bantu kamu membawa kebaikan itu lebih tinggi. Reza menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Saya janji nggak akan sia-siakan kepercayaan ini. Hendra menepuk bahunya. Dan satu hal, Reza, jaga anak saya baik-baik. Aisyah langsung menoleh dengan wajah memerah. Sementara Reza hanya tersenyum malu. Dengan senang hati, Pak, jawabnya pelan. Sore itu, setelah acara usai, Aisyah dan Reza berdiri di balkon lantai atas, memandangi matahari tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Cahaya jingga membungkus mereka dalam kehangatan. Kita udah lewatin banyak hal. Ya, ujar Aisyah lirih. Reza mengangguk. Dari oli sampai jas perusahaan. Aisyah tertawa pelan. Tapi aku nggak mau kehilangan bengkel kita. Dan aku nggak akan biarin itu terjadi, jawab Reza yakin. Kita tetap kerja di sana. Di tempat semuanya dimulai. Aisyah menatapnya lama, lalu berkata pelan, Reza, terima kasih, ya. Udah bikin aku jatuh cinta sama hidup yang sederhana. Reza menatapnya, senyumnya tulus. Dan kamu bikin aku percaya kalau cinta bisa nyatain dirinya lewat kerja keras. Angin sore berhembus pelan. Aisyah menatap langit, sementara Reza menggenggam tangannya erat. Dua dunia yang dulu bertabrakan, kini berdiri berdampingan, saling melengkapi. Bukan karena kekayaan, bukan karena status, tapi karena cinta yang tumbuh dari kesederhanaan dan keberanian untuk tetap jadi diri sendiri.